Halo semuanya, kembali lagi dengan Sarjana Gagal. Kali ini Sarjana Gagal akan membahas tentang sejarah tembok besar di China. Tapi sebelum kita bahas tentang sejarah tembok besar ini, jangan lupa bantu channel ini supaya berkembang, dengan cara like, komen dan subscribe. Tembok besar Tiongkok dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pada tahun 1987, bangunan ini dimasukkan dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Tembok besar Tiongkok tidak panjang terus-menerus, tetapi merupakan kumpulan tembok-tembok pendek yang mengikuti bentuk pegunungan Tiongkok Utara. Pada tanggal 18 April tahun 2009, setelah investigasi secara akurat oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, diumumkan bahwa tembok raksasa yang dikonstruksikan pada periode dinasti Ming panjangnya adalah 8.851 km. Menurut catatan sejarah, setelah tembok panjang dibangun oleh Ming, barulah dikenal istilah Changcheng, Zhangcheng, tembok besar, atau tembok panjang. Sebelumnya istilah tersebut tidak ditemukan. Istilah tembok besar Tiongkok dalam bahasa Mandarin adalah Wanli Changcheng, bermakna tembok yang panjangnya 10.000 li. Pada masa sekarang istilah ini resmi digunakan. Pada tahun 2009, Badan Survei dan Pemetaan dan Badan Administrasi Warisan Budaya Republik Rakyat Tiongkok melakukan penelitian untuk menghitung ulang panjang tembok besar Tiongkok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tembok besar Tiongkok lebih panjang daripada rentang yang saat ini diketahui. Menurut pengukuran, panjang keseluruhan tembok mencapai 8.850 km. Proyek tersebut juga telah menemukan bagian-bagian tembok lain yang panjangnya 359 km, parit sepanjang 2.232 km, serta pembatas alami seperti perbukitan dan sungai sepanjang 2.232 km. Rentang rata-rata tembok besar Tiongkok adalah 5.000 km, umumnya dikutip dari berbagai catatan sejarah. Sejarahnya, pembangunan tembok adalah salah satu bagian terpenting dalam sejarah arsitektur Tiongkok, yakni untuk membatasi wilayah-wilayah perkotaan dan perumahan. Berbagai teori mengapa tembok besar didirikan antara lain sebagai benteng pertahanan, batas kepemilikan lahan, penanda perbatasan dan jalur komunikasi untuk menyampaikan pesan. Berdasarkan bukti tertulis yang bisa diterima umum, pada dasarnya tembok besar Tiongkok dikonstruksikan mayoritas pada periode dinasti Qin, dinasti Han dan dinasti Ming. Namun, sebagian besar rupa tembok raksasa yang berdiri pada saat ini merupakan hasil dari periode Ming. Sebelum periode dinasti Qin, pembangunan tembok raksasa paling awal dilakukan pada zaman musim semi dan gugur 722 SM 481 SM dan zaman negara perang 453 SM 221 SM untuk menahan serangan musuh dan suku-suku dari utara Tiongkok. Negeri-negeri yang tercatat berkontribusi dalam konstruksi pertama antara lain negeri Chu, Qi, Yan, Wei dan Zhao. Dalam periode-periode berikutnya, tembok raksasa bertambah panjang, diperbaiki dan dimodifikasi. Pada tahun 220 SM di bawah perintah Kaisar Qin Shi Huang, Jenderal Meng Tian mengumpulkan tenaga kerja sebanyak 300.000 orang untuk menyambungkan tembok-tembok sebelumnya sebagai garis pertahanan. Pembangunan yang memakan waktu 9 tahun memerlukan biaya mahal dan mengorbankan rakyat jelata. Tenaga kerja yang jadi korban mencapai jutaan jiwa sehingga negara menjadi lemah. Kebencian rakyat pada kerja paksa tersebut memicu kemarahan petani yang berontak menggulingkan dinasti Qin. Setelah itu, pembangunan tembok tidak dilanjutkan. Tahun 127 SM, saat Kaisar Han Wudi berkuasa, 140 SM 87 SM, proyek renovasi dan pembangunan bagian-bagian tembok lama dilaksanakan selama 20 tahun menambah panjang tembok secara keseluruhan menjadi 1.000 km. Pada periode pertama Han, tembok raksasa berfungsi sebagai pelindung kawasan barat dari bangsa Hun yang mengancam rakyat Tiongkok. Setelah pengaruh Hun melemah, pembangunan tembok tidak dilanjutkan. Mulai tahun 39 M, atas perintah Guang Wudi, Jenderal Ma Cheng memulai kembali proyek pembangunan tembok besar, dan pada saat itu, bangsa Hun terpecah menjadi dua bagian, utara dan selatan. Bangsa Hun utara berhasil ditundukkan oleh Han sementara bagian selatan berdamai. Setelah itu, pembangunan tembok raksasa ditinggalkan karena Tiongkok sudah mempunyai kekuatan militer yang besar.
Pada masa dinasti Ming tahun 1368 sampai tahun 1644, setelah menaklukkan bangsa Mongol, tembok raksasa dari periode sebelumnya dikonstruksikan kembali, dengan catatan panjang 5.650 km. Pada masa ini, tembok besar Tiongkok dibagi ke dalam 9 distrik militer yang dilengkapi benteng-benteng pertahanan dan pintu gerbang untuk mengawasi daerah perbatasan. Di atasnya dibuat jalan sebagai jalur transportasi. Pintu gerbang paling timur dinamakan Sanhaiguan dan pintu gerbang paling barat dinamakan Jiayuguan.